Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, kalau tetap masih melindungi Jokowi, 75% akan terjadi seperti kisah tahun 98. People power, rakyat untuk melengsarkan presiden akan terjadi lagi seperti mantan Soeharto dan Gus Dur. Prabowo melindungi Jokowi. Hidup Jokowi. Itu narasi dari siapa kalau bukan dari narasi Presiden Prabowo Subianto. Jadi balas politik, balas budi itu sangat luar biasa teman-teman semua adanya ya. Dan tentunya siapa yang berada di balik itu? Ya Jokowi teman-teman semua. Kita lihat dulu video-video berikut ini teman-teman semua. Apakah akan dimakzulkan Gibran atau Jokowi jangan pernah dilindungi lagi dan harus dipenjarakan dan diadili? Kita coba lihat dulu video berikut ini teman-teman semua. Tangkap dan adili Jokowi, ya, karena sudah ada beberapa menteri yang diperiksa, yang jadi tersangka itu selalu menyebut Jokowi. Mungkin ada 4 orang menteri, ya. Jadi ini sangat kuat dasarnya untuk Jokowi itu ditangkap dan diadili. Jadi karena itu ini harus kita suarakan lewat salah satunya lewat GMKR. Kemudian yang kedua adalah segera makzulkan Gibran. Ini termasuk prioritas. Jadi 2 prioritas utama tuntutan kita. Ya. Harapannya kita bisa bacakan pada saat deklarasi. Mudah-mudahan kita semua di sini komited untuk melakukan itu. Siap? Ya. Siap. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya kita perlu mengingatkan presiden kita. Tadi kabar yang disampaikan Pak Said itu sangat baik, sangat memberi semangat atau dorongan untuk perjuangan. Nah, yang perlu kita catat adalah presiden kita ini sampai ada yang memanggil presiden omon-omon, ya kan? Itu karena faktanya sejak dilantik berulang-ulang menyatakan tekad mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tapi realisasinya sangat minim, ya. Betul. Karena itu mungkin ya kita masih bisa berjalan beriringan. Kalau perlu kita dukung apa yang sedang dijadikan sebagai agenda dari presiden. Tapi kalau akhirnya itu hanya omon-omon, ya saya kira kita siap untuk berhadap-hadapan. Tadi Pak Mur sudah sebutkan bahwa kita harapkan kalau memang presidennya itu lebih memilih Jokowi, dinasti Jokowi, dan akan menjadikan Gibran menjadi presiden, maka kita akan berhadap-hadapan. Ini harus diingatkan kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo perhatikan ini, jangan cuma omon-omon karena omon-omon Anda sudah terlalu banyak. Tapi bukan berarti kita sekarang mau makar terhadap Anda. Maka sebelum nanti ada people power, buktikanlah omon-omon itu dengan langkah-langkah yang sebetulnya gampang untuk dilaksanakan. Misalnya, pecat yang namanya Kapolri. Ya. Sudah 3 kali kita catat secara terbuka, publik sudah tahu membangkangnya Kapolri kepada Presiden Prabowo. Harga dirinya itu diinjak-injak. Kalau saya ingat yang disampaikan Pak Rizal itu ya, ini yang namanya presiden atau mungkin DPR itu di bawah sendal. Di bawah sendalnya Kapolri lagi itu posisinya. Ya memang itu disebutkan oligarki ya. Tapi bisa saja oligarki itu diganti dengan Listio Sigit sebagai Kapolri. Yang kesan saya ini adalah Prabowo sedang menjalankan agenda untuk apa? Bukan untuk menangkap pengkhianat negara ini, tapi justru bagaimana supaya Jokowi itu lolos. Nah, karena itu ini peringatan penting bagi Pak Prabowo dan semua yang ada di lingkungan kekuasaannya untuk menunjukkan bahwa negara ini berdaulat, negara ini negara hukum, hukum ditegakkan, dan pengkhianat bangsa harus segera ditangkap. Nah, terakhir sekali saya tadi sudah melompat soal Gibran. Gibran ini lebih dari cukup untuk dimakzulkan atau dipecat menurut kriteria yang ada di konstitusi, yaitu pasal 7A. Persyaratan untuk dimakzulkan itu sudah lebih dari cukup. Karena itu rakyat akan terus menuntut. Untuk apa? Untuk supaya proses itu segera berlangsung. Nah, kita mulai dengan Jokowi ini dipreteli, lalu dilanjutkan dengan Gibran itu nanti akhirnya dipecat. Dan itulah tuntutan kita kepada siapa? Kepada Pak Prabowo dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bersatu semua untuk bagaimana 2 tuntutan ini. Tangkap, adili, kalau perlu nanti digantung Jokowi. Kemudian yang kedua, segera pecat Gibran. Tangkap dan adili Jokowi. Baru maksudkan Gibran. Yang lain-lain menyelesaikan. Kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus.
Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang berada atau yang menunggangi gerakan ini. Sebagian juga saudara-saudara kita yang memang berjiwa nasionalis juga turun ke jalan. Jadi ada dua kelompok besar. Tetapi kalau kita bisa memetakan kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan penjarahan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lengser dan digantikan oleh Gibran. Ini tidak bisa dibiarkan. Hidup Jokowi Tetapi ya. satu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari itu, bahwa tidak ada kekuatan selain persatuan. Kita bisa buktikan, tidak ada kekuatan selain persatuan. Markas-markas polisi semuanya bisa diterobos karena kekuatan persatuan. Yang lain misalnya kita harapkan menteri-menteri titipan Jokowi itu segeralah Pak Prabowo reshuffle. Konon sudah beredar banyak berita bahwa reshuffle akan dilakukan tanggal 15 Februari, begitu ya. Nah, kita tunggu di tanggal 15 apa yang dilakukan. Kalau masih mempertahankan, apalagi yang namanya Sigit tetap dipertahankan, ya ini memang pantas juga untuk kita panggil terus nih presiden omon-omon gitu ya. Ya, tapi saya tidak mau pesimis seperti itu. Saya berbesar hati menghargai Pak Prabowo sebagai presiden. Harap Pak Prabowo itu bisa mewujudkan apa yang menjadi tekadnya, dan untuk itu kita siap untuk berjalan bersama-sama beriringan. Tapi kalau tidak dilakukan, maka kita perlu menyatakan sikap bahwa akhirnya nanti kita akan berhadapan-hadapan. Ini bukan soal ancaman, tapi ini soal bahwa kita perlu bicara bahasa terang, bukan bahasa basi, apalagi sekedar omon-omon. Betulnya, Betul. dalam rangka apa? Dalam rangka kita memperjuangkan kedaulatan yang intinya berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita melakukan ini juga melalui GMKR. Harapannya ini terus berlanjut, dan teman-teman saya kira siap, dan saya dengan panitia itu akan terus menghubungi semua tokoh untuk nanti tercantum namanya dalam kita melakukan deklarasi itu mungkin dalam 10 hari ke depan. Misalnya kita mengundang Pak Din, ya, atau Pak Gatot, atau Pak Sri Edi Swassono, kemudian ada Eros Jarot dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti mereka semua berkenan untuk bergabung dengan kita. Dengan begitu nanti ini menjadi salah satu dasar bagaimana supaya kedaulatan itu akhirnya tegak di bumi Indonesia. Gerakan Masyarakat Kedaulatan Rakyat GMKR berencana menggelar deklarasi dalam 10 hari ke depan dengan dua tuntutan utama yang kontroversial, penangkapan dan pengadilan mantan Presiden Joko Widodo serta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam pertemuan tertutup yang dihadiri para aktivis dan tokoh oposisi, Marwan Batubara, yang mengaku pernah menjadi tim sukses Prabowo pada 2019, menyampaikan peringatan keras kepada Presiden incumbent. Kalau memang presidennya lebih memilih Jokowi, dinasti-dinasti Jokowi dan akan menjadikan Gibran menjadi presiden, maka kita akan berhadap-hadapan, ujar Marwan, Sabtu, tanggal 31 Januari tahun 2026 disambut sorak peserta. Kapolri jadi ujian pertama. Marwan menilai Presiden Prabowo telah 3 kali diinjak-injak harga dirinya oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dinilai membangkang. Ia meminta pemecatan segera sebagai bukti keseriusan Presiden, bukan sekadar omong-omong. Presiden omong-omong, itu sebutan yang muncul karena sejak dilantik berulang-ulang menyatakan tekad, tapi realisasinya sangat minim, kritik Marwan tajam. Gerakan ini juga mengacu pada rencana reshuffle kabinet tanggal 15 Februari mendatang sebagai batu ujian. Jika menteri-menteri titipan Jokowi tetap dipertahankan, GMKR mengancam akan mengubah dukungan menjadi konfrontasi terbuka. Basis hukum yang dipertanyakan, Marwan mengklaim penangkapan Jokowi memiliki dasar sangat kuat, karena beberapa mantan menteri yang menjadi tersangka korupsi selalu menyebut Jokowi. Namun, ia tidak merinci kasus spesifik atau bukti hukum yang valid untuk tuntutan penangkapan seorang mantan kepala negara. Adapun tuntutan pemakzulan Gibran tidak disertai penjelasan mekanisme konstitusional yang jelas, mengingat pemakzulan wakil presiden memerlukan proses impeachment melalui DPR dan Mahkamah Konstitusi sesuai UUD 1945.
Dari pendukung ke oposisi, Marwan mengaku pernah menjadi bagian tim sukses Prabowo pada 2019 dan hampir tiap malam berkantor di Kertanegara 6, namun berpisah jalan pada 2024. Dengan sisa-sisa simpati, kita masih berharap Pak Prabowo bisa mewujudkan tekadnya, ujarnya. Namun, ia menegaskan kesediaan untuk people power jika harapan tersebut tak terwujud. Ini bukan ancaman, tapi bahasa terang, bukan bahasa basi apalagi omong-omong, tegasnya. GMKR berencana mengundang tokoh-tokoh seperti Amhendro Priyono, Gatot Nurmantio, Sri Edi Swasono, dan Eros Jarot dalam deklarasi yang dijadwalkan 10-12 hari mendatang. Hingga berita ini diturunkan, Istana Kepresidenan, Polri, dan pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi atas rencana gerakan ini. Ya. Tentunya gerakan rakyat harus terus bersatu teman-teman untuk mengadili dan memenjarakan Jokowi. Dan juga Kapolri Listio Sigit harus segera diganti oleh Pak Prabowo dan Gibran harus dimakzulkan. Intinya Prabowo Subianto harus bersih-bersih dari geng Solo teman-teman semua. Dari mantan-mantan anak buah Jokowi tentunya. Karena power of Jokowi ini sangat jelas sekali teman-teman. Walaupun sudah bukan presiden lagi, dirinya masih bisa mengendalikan banyak faktor ya kan. Luar biasa teman-teman Jokowi, langkah politik, langkah kedustaan, kebohongan, langkah licik Jokowi di dalam menguasai demokrasi di Indonesia ini teman-teman semua, seperti itu. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH channel teman-teman. Jika kalian ingin belanja silahkan klik link yang ada di dalam video kali ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat Indonesia bersatu.